Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru kita da'ilallah biqaulih wa fi'lih Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far Segaf. Kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, dijayakan dakwahnya, digabulkan hajatnya, digabulkan cita-citanya, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kita, duduknya kita pada malam hari ini di hadapan pusara ibunda kita Asy-Syarifah At-Taqiyah An-Naqiyah At-Tahirah As-Sabirah Al-Abidah Hubabah Fatimah binti Hasan bin Muhsin bin Imam Kutub Al-Habib Abdullah bin Mas'ud Atas. Dan juga di samping kita ada guru kita Ad-Da'ilallah Al-Mujahid Fisabilillah Habib Mustafa bin Ja'far Segaf. Ini tiap malam Jumat kita diajak oleh guru kita baca apa? Baca tahlil. Baca apa? Baca yasin. Baca apa? Baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya apa? Berupa praktek langsung diajarkan oleh guru kita, sehingga kita tidak akan pernah lepas dari ajarannya orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Karena kita diingatkan tiap malam Jumat bahwasannya kita baca yasin sekarang, kita baca tahlil sekarang, kita baca sholawat sekarang, tapi satu saat akan datang masa di mana kita akan dibacakan tahlil. Ada saat di mana kita akan dibacakan yasin. Ada saat di mana kita akan dibacakan salawat bagi orang-orang yang mencintai kepada kita. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, cermati dan pahami kalimat Rasulullah SAW yang berkata, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perhatikan ucapannya, aktsiru, bukan ngomong uzkuru, tapi aktsiru, perbanyaklah, bukan ingatlah. Ingat cuma sekali, perbanyaklah. Berarti apa? Terus perbanyak. Ingat apa? Dzikra hadzimil ladzat, yaitu ingatan di mana ada yang akan memutus segala macam kelezatan nikmat duniawiyah. Yaitu apa? Tidak lain tidak bukan adalah kematian. Maka kita dicontohkan oleh sahabat kita, guru kita, orang yang terdekat dengan kami, yaitu Al-Ustadz Jamaluddin bin Yusuf, di mana beliau setiap malam Jumatnya dicontohkan duduknya persis di sini. Sampai kita punya guru malam Selasa datang ke sini cari tempat di mana tempat yang paling pas yang akan dia itu dikuburkan kita punya sahabat ini, Ustadz Jamaluddin. Maka ditarik oleh Habib Hasan, dilihat tempat duduknya di mana ya Muhyiddin? Di sini Bib, ditarik set ke belakang. Berarti apa? Nunjukin bahwasannya yamutul maru ala ma'asya alaih. Seseorang akan dimatikan tergantung kebiasaannya. Kalau misalnya Ustadz Jamal gak istiqomah, gak mungkin bisa dikubur di sini. Tapi menunjukkan istiqomah beliau, akhirnya beliau dipilih bisa berdampingan dengan Syarifah At-Taqiyah Al-Sabirah Hubabah Fatimah beserta guru kita Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Apalagi guru kita tidak lupa mengajak kepada hadirin semua, sampai beliau itu yang namanya IG beliau naikin, ayo hadiri, yaitu 7 harinya Ustadz Jamaluddin. Diajak kita ini untuk menghadiri 7 harinya, 7 malamnya, di mana Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juz 2 beliau menyebutkan bahwasannya ada seorang imam yaitu bernama Imam Tawus. Beliau berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan ujian yang sangat berat di dalam kuburnya selama 7 hari. Bagaimana beliau biasa hidup di alam dunia, tiba-tiba pindah ke alam barzakh. Maka ini membutuhkan yang namanya, yaitu kita kalau masuk ke tempat baru aja kita ada proses namanya adaptasi, apalagi ini alam barzakh. Oleh karena itu beliau Imam Taus berkata, fakanu yastahiquna an yut'imu anhum tilkal ayyam.
maka seyogianya berhak bagi orang-orang yang meninggal tersebut agar kita ini membagikan sedekah, memberikan makanan kepada mereka agar di hari-hari tersebut mereka mendapatkan kiriman daripada pahala-pahala. Apalagi kita yang diajak oleh guru kita Al Habib Hasan untuk memberikan kepada Ustaz Jamal jamuan bacaan yang sering beliau baca, yaitu apa? Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menutup daripada ceramah saya, kalau dipanjangkan pasti akan panjang, tapi guru kita pesan 5 menit aja. Menutup, ini ada di mana Al-Faqir ingat Jamaluddin itu adalah nama gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama yang namanya Muhammad gelarnya Jamaluddin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki istri yang sangat beliau cintai, yaitu Sayyidah Aisyah. Dan ini Jamaluddin memiliki istri juga yang bernama Aisyah. Jadi Al-Faqir teringat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kebiasaannya, Rasulullah di kebiasaannya selalu mengingatkan orang-orang kalau yang namanya kematian itu pasti. Oleh karena itu Sayyidah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah dengan ucapannya apa? Idza ahabba abdun liga Allah ahabballahu liga'ah, wa idza kariha liga Allah kariha liga'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada istri yang dia cintai, seorang hamba apabila dia cinta berjumpa dengan Tuhannya, rindu pengen berjumpa Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan rindu, senang, bahagia dengan hamba tersebut. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak suka berjumpa dengan Tuhannya, maka Allah tidak akan suka, benci ketemu sama orang tersebut. Dan tidak ada jalan untuk berjumpa dengan Allah kecuali harus melewati yang namanya kematian. Akal sehat kita yang diwakili oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata kepada Rasulullah, akahariyatul maut faqulna nakrahul maut ya Rasulullah. Yang dimaksud orang benci mati itu apa ya Rasulullah? Karena apa? Semua kita orang normal pasti nggak suka yang namanya kematian. Bahkan orang yang akal sehat akan menghindari hal-hal yang akan membuat dia mati, benar gak? Terus siapa di antara kita yang mana nggak benci sama kematian? Semuanya pasti benci yang namanya mati. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzalik. Bukan itu maksudnya wahai Sayyidah Aisyah. Lalu maksudnya apa ya Rasulullah? In walakinnal mu'mina idza busyira birahmatillah wa ridwani wa jannati ahabba liga Allah fa ahabba liga'ah. Sesungguhnya akan tetapi ini yang dimaksud yang namanya orang cinta berjumpa dengan Allah, orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah. Kalau sudah yang namanya meninggal dunia, orang yang beriman tersebut akan diberikan kabar gembira dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan yang namanya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah rahmat Allah dapat, ridwanullah dapat, otomatis dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada dosanya nggak mungkin masuk neraka. Masuk ke mana? Masuk ke dalam surga, diberikan kabar gembira dulu di mana tempatnya kelak di dalam surga. Kalau sudah dia dapat rahmat, ridho Allah, kedudukannya di surga, otomatis orang tersebut pasti ingin buru-buru, rindu, kangen, pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah merindukan kepada Tuhannya, maka Allah lebih rindu kepada hamba tersebut. Siapa di antara kita yang tidak mencintai sahabat kita? Siapa di antara kita yang tidak mencintai guru kita? Apalagi seorang istri. Siapa yang mau berpisah dengan suaminya? Nggak ada. Kita sayang, kita cinta, kita pengen Ustaz Jamal ada terus tiap malam Jumat, malam Minggu bersama kita. Akan tetapi apa yang harus kita katakan? Kalau sayang kita, cinta kita, rindu kita tidak sebanding dengan cinta, kasih sayang, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kangen dengan Ustaz Jamal, Allah sudah cinta dengan Ustaz Jamal,
Allah sudah sayang dengan Ustadz Jamal sehingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas jerih payahnya beliau menemani gurunya, atas jerih payah beliau bersama gurunya. Mari di malam yang begitu mulia ini kita bacakan sekali lagi suratul Fatihah untuk guru kita Al-Ustadz Jamaluddin bin Yusuf, di mana beliau adalah sosok yang sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dirindukan oleh para aulia Allah. Apalagi beliau dekat dengan Syarifah Fatimah, cucunya siapa hadirin? Al-Habibul Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang beliau berkata, wa alaman fi gambusina qad zafan dakhil ma'ana fi dhamani. Siapa orang yang nari japin di acara gambus kami, kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, maka orang tersebut masuk di dalam jaminan saya, bersama saya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Orang nari japin aja nyenengin Habib Keramat dijamin sorga. Gimana kalau orang yang bikin bahagia cucunya baca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti sudah tidak diragukan lagi, ini Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas sudah pasti menjamin orang-orang yang bersama guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Mari terakhir kita bacakan Fatihah kepada Ustadz Jamaluddin bin Yusuf. Al-hadiniya wa lakulin salihah wa alaman wa salaf wa alaman Habib Hasan bin Segaf wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.